think so. We just want. I'm telling you, Big Daddy, you're gonna be seeing this face on. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel HFD. Kali ini nih, Mimin akan membawakan sebuah alur film kartun atau animasi yang judulnya Monster in tahun 2001. Pasti kalian semua sudah pada tahu nih tentang film yang satu ini. Jadi Mimin akan mengulas kembali keseruan di film ini yang penuh nostalgia saat kita masih kecil dulu. Pada intinya sih film ini mengisahkan tentang monster yang melindungi seorang anak manusia yang diburu oleh para monster karena anak ini telah masuk ke dunia tempat tinggal para monster berada. Jadi seperti apakah kelanjutan dan keseruan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya. Sebelumnya Mimin sarankan, jangan lupa ya teman-teman sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan selamat menikmati alur film yang Mimin bawakan. Awal film kita akan diperlihatkan seorang bocah yang sedang tertidur. Kita panggil saja Kido. Pada saat itu sebelum Kido benar-benar terlelap tidur, tiba-tiba saja di bawah kolong tempat tidurnya keluarlah seekor monster yang sangat menyeramkan yang berniat untuk menakut-nakuti Kido. Akan tetapi monster yang bernama Bill itu malah melakukan tindakan yang benar-benar sangat konyol. Sehingga tiba-tiba saja ada alarm yang berbunyi. Ternyata di sana Bill sedang menjalankan sebuah tes simulasi untuk menakut-nakuti Kido yang merupakan sebuah robot yang diciptakan sebagai pelatihan para monster. Kemudian di sini Bill pun langsung ditunjukkan kesalahan-kesalahannya pada saat ia sedang menjalankan tes simulasi. Dalam hal ini, seorang monster perempuan mengatakan kepada Bill bahwasanya kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh Bill sangatlah fatal. Pasalnya ketika Bill sedang memasuki ke kamar Kido, ia malah membiarkan pintu kamarnya terbuka. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi para monster karena jika pintu terbuka, maka sudah dipastikan nasib mereka akan sangat berbahaya. Hal tersebut juga diperkuat oleh Tuan Waternos yang sama-sama kesal atas kesalahan yang dibuat oleh Bill. Pada saat itu Waternos mengatakan jika ia sangat butuh sekali dengan para monster yang mempunyai keberanian serta monster yang menakutkan untuk ia pekerjakan. Contohnya seperti Sullivan. Dan ini adalah sosok yang dibicarakan oleh Tuan Waternos tentang Sullivan. Ya, pada dasarnya Sullivan merupakan memang seorang monster yang berbadan besar. Pada saat itu ia sedang tertidur dengan sangat nyenyak. Namun tidurnya harus terganggu oleh temannya yang sudah berada di samping. Dia bernama Mikey. Pada saat itu Mikey langsung membangunkan Sullivan untuk segera berlatih agar Sullivan bisa menjadi monster yang satu-satunya ditakuti di kota Monsterpolitan. Pada saat itu mereka sedang melihat sebuah berita yang menayangkan tentang sebuah perusahaan yang bernama Monster Inc. yang telah memproduksi sebuah energi teriakan dari manusia. Lalu teriakan dari manusia itu diubah menjadi sebuah energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di negara para monster yang tak diketahui oleh manusia. Kemudian setelah mereka menonton sebuah berita, kini mereka sedang berada di sebuah perusahaan Monster Inc. untuk melakukan tugas mereka seperti biasanya. Kemudian terlihat juga Sullivan dan juga Mikey ketika mereka sedang berada di sana. Sangat banyak sekali para monster yang sangat menghormati Sullivan. Itu karena Sullivan merupakan salah satu panutan bagi para Monster Inc. yang bekerja di sana. Di saat itu juga Mikey telah bertemu dengan pacarnya, kita sebut bernama Po. Terlihat mereka saling menyayangi satu sama lain. Setelah ia bertemu dengan Po, kemudian ia pun ketika saat berada di ruang ganti, tiba-tiba ada salah satu monster bunglon yang bisa berkamuflase. Dia bernama Randall.
yang mengganggu Mikey agar konsentrasinya buyar. Kemudian pada saat itu Mikey terlihat sedang berada di salah satu kantor. Kemudian ia meminta kepada seorang perempuan monster tua yang bernama Rose untuk mengambil sebuah berkas atau kartu akses untuk membuka pintu ajaib kemana saja. Karena pada saat itu semua para pekerja Monster Inn akan melakukan tugasnya untuk menakut-nakuti anak-anak manusia agar mendapatkan teriakan yang akan diubah menjadi sebuah energi kehidupan bagi para monster. Singkatnya, semua para monster melakukan tugas mereka masing-masing. Terlihat jika Sullivan-lah yang memperoleh terbanyak suara teriakan dibandingkan dengan para monster lainnya. Sedangkan di sini terlihat jika Randall yang tak menyukai dengan keberhasilan dari Sullivan. Kemudian tak lama itu pada akhirnya pekerjaan para monster pun telah selesai. Lalu di saat Sullivan akan pergi dari perusahaan tempat ia bekerja, tiba-tiba saja ia melihat jika ada salah satu pintu kemana saja yang masih terbuka. Lalu ia pun masuk ke pintu tersebut untuk melihat monster yang masih bekerja. Akan tetapi ketika ia memasuki pintu tersebut, ia tak melihat satu monster pun yang sedang berada di sana. Lalu ia pun langsung pergi untuk keluar dari pintu tersebut. Namun setelah ia keluar dari sana, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kedatangan seorang perempuan anak manusia yang mengikutinya. Sontak saja hal tersebut langsung membuat Sullivan ketakutan. Pada saat itu ia berusaha menyembunyikan bocah tersebut, karena jika ketahuan oleh para Monster Inn, maka si bocil yang dipanggil dengan Bo oleh Sullivan itu akan dieksekusi. Karena Sullivan sudah merasa sangat bingung apa yang harus ia lakukan dengan Bo yang selalu mengikutinya, ia langsung menemui Mikey yang sedang berkencan dengan Po. Pada saat itu ia langsung menunjukkannya. Sontak saja Mikey pun langsung terkejut, dan disanalah pada akhirnya telah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa besarnya. Karena untuk yang pertama kali di sepanjang sejarah ada manusia yang datang ke tempat para monster, dan karena hal tersebut kota para monster telah gempar telah kedatangan manusia. Pada saat itu juga ternyata Sullivan dan juga Mikey ia membawa Bo ke rumahnya untuk disembunyikan sementara waktu. Pada saat itu ketika Sullivan sedang menenangkan Bo yang sedang menangis, tiba-tiba saja Bo dibuat senang dan tertawa oleh Sullivan. Nah, disinilah telah terjadi hal yang sangat benar-benar tak terduga. Pasalnya ketika Bo tersebut tertawa, tiba-tiba saja energi kebahagiaan tersebut dengan sekejap mampu mengisi seluruh energi bangunan kota yang berada di tempat Sullivan. Bahkan energinya lah sangatlah besar, sehingga hotel itu tak bisa menampung energi tersebut hingga membuat listrik padam seketika. Kemudian pada pagi harinya, terlihat Bo sedang mengajak Sullivan bermain-main di toilet. Pada saat itu, mereka bertiga telah mendengar Randall yang sedang menuju ke toilet, hingga mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi di dalam toilet tersebut. Setelah mereka berhasil mengelabuhi Randall, kemudian mereka bertiga langsung ke tempat pintu ajaib untuk mengembalikan Bo ke tempat asalnya. Namun Sullivan gak setuju dengan ide Mikey, karena pintu yang ia tahu bukanlah pintu tersebut. Oleh sebab itu Sullivan tak mengizinkan Bo untuk masuk ke dalam pintu itu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga, tiba-tiba saja Bo menghilang entah pergi kemana. Hal itu langsung membuat mereka berdua sangat panik dan langsung mencari keberadaan Bo. Di saat itu juga, ketika mereka sedang mencari Bo, ia lagi-lagi bertemu dengan Randall.
Pada saat itu ternyata Randall sudah curiga terhadap mereka berdua, jika mereka berdua sebenarnya sudah mengetahui keberadaan seseorang manusia. Namun untungnya mereka berdua pandai berbohong kepada Randall. Akan tetapi di sini Randall tak begitu mudah percaya oleh omongan Sullivan dan juga Mikey begitu saja. Di sini Sullivan benar-benar dibuat sangat panik sekali karena ia kehilangan Bo. Ia tak menyangka jika Bo akan menghilang darinya secepat itu. Di sini Sullivan dan juga Mikey benar-benar dibuat ketakutan setengah mati. Jika ia takut bila Bo akan ditangkap oleh monster lain, dan jika ketahuan maka para monster itu akan mengeksekusi Bo. Hingga pada akhirnya singkatnya, Bo dan juga Mikey telah menemukan Bo yang sedang bermain-main dengan beberapa monster lain yang terlihat akrab. Hingga di sini Sullivan langsung membawa Bo ke tempat aman. Di sisi lain, saat Sullivan dan juga Bo akan pergi, tiba-tiba ia melihat pergerakan Randall dan anak buahnya yang sangat mencurigakan. Sontak saja ia pun langsung mengikuti Randall diam-diam dan bersembunyi di tempat yang aman. Pada saat itu ia sangat terkejut melihat temannya sendiri sedang disandra oleh Randall dan si Fungus. Karena ternyata Randall masih mencurigai Sullivan yang membawa anak manusia. Sehingga disinilah Randall langsung menggunakan cara-cara kekerasan untuk menakut-nakuti Mikey dengan alat penyedot teriakan yang ia ciptakan. Namun ketika alat itu akan digunakan, ternyata alat itu malah rusak. Alhasil Randall sendirilah yang langsung memperbaiki alat tersebut. Namun alangkah terkejutnya Randall setelah ia memperbaiki kerusakan mesinnya. Ternyata Fuguslah yang sedang berada di tempat eksekusi Mikey. Ternyata pada saat itu Sullivan telah menolong Mikey. Dan pada akhirnya mereka pun telah pergi dari tempat tersebut untuk menghindari kejaran Randall. Pada saat itu Sullivan telah mempunyai sebuah ide jika ia akan membawa Po ke tempat Waternos berada. Pada saat itu Sullivan langsung diperintah oleh Waternos untuk kembali beraksi untuk menjalankan simulasinya. Namun tanpa disadari oleh Sullivan, ketika ia sedang menjalankan simulasi, tiba-tiba ada Bo yang berada di dekatnya. Sontak saja Bo langsung ketakutan melihat Sullivan. Kemudian Bo pun langsung berlari untuk menghindari Sullivan. Namun sayangnya identitas Bo telah diketahui oleh Waternos yang melihatnya. Singkatnya Waternos langsung bertindak untuk mengembalikan lagi Bo ke tempat asalnya. Akan tetapi ternyata alih-alih Waternos akan memulangkan Bo ke tempat asalnya, tiba-tiba saja Waternos dan juga Randall yang sudah menunggu mereka di dekat pintu ajaib langsung mendorong Sullivan dan juga Mikey hingga masuk ke dalam pintu ajaib, tepatnya di sebuah pegunungan Himalaya. Lalu mereka berdua telah bertemu dengan monster Bigfoot dan langsung diajak pergi ke tempat tinggalnya. Setelah itu disinilah Sullivan merasa bersalah karena dirinya sekarang Bo telah ditangkap oleh Waternos. Kemudian ia pun langsung memutuskan untuk pergi kembali ke dalam perusahaan Monster Inc. untuk menyelamatkan Bo. Hingga ia memutuskan untuk membuat kereta seluncur dan langsung meninggalkan Mikey sendiri di tempat tersebut. Karena kali ini perjalanan yang akan ia tempuh sangatlah berbahaya. Hey, I got more snow cones! Because you're on your own. Tak lama itu kita diperlihatkan Sullivan yang sudah berada di tempat Monster Inn. Lalu ia langsung pergi bergegas menyelamatkan Bo yang sedang ditahan oleh Waternos dan juga Randall di lokasi yang telah tersembunyi. Lalu setelah setibanya di sana, Sullivan langsung mengacaukan tempat itu dan langsung membawa Bo pergi dari sana untuk mengembalikan Bo ke tempat asalnya. Pada saat itu Sullivan akan pergi dari tempat ini. Kepergiannya sempat dihalangi oleh Randall yang menyerangnya dengan menggunakan tubuhnya yang bisa berkamuflase, sehingga Sullivan sulit untuk melawan Randall. Namun untungnya pada saat yang bersamaan telah datang Mikey yang secara tidak langsung Mikey telah menolong Sullivan dari Randall. Hingga singkatnya mereka pun langsung pergi mencari pintu ajaib tempat Bo pertama kali saat ditemukan.
Lalu mereka sangat dikejutkan dengan ratusan ribu pintu yang sedang kembali ke tempat asalnya sesuai dengan programnya. Saat itu Sullivan sedang mengejar sebuah pintu berwarna putih dengan motif bunga yang terukir. Namun aksinya banyak menemukan kegagalan karena Randall yang selalu mengejarnya. Bahkan di sini yang sangat mengejutkan adalah ketika Sullivan menyuruh Mikey untuk membuat tertawa Bo. Ternyata energi kebahagiaan dan kesenangan mampu memberikan energi yang sangat besar dan menghidupkan ratusan ribu seluruh pintu yang berada di sana. Pada saat itu Sullivan dan juga Mikey telah berusaha untuk menghindari Randall yang selalu mengejarnya. Apalagi Randall mempunyai tubuh yang mampu berkamuflase menjadi tak terlihat. Hal itu tentu saja menyulitkan mereka berdua untuk menangkap Randall. Pada suatu ketika, pada akhirnya Randall pun telah berhasil menangkap Bo. Namun di sini Sullivan tak membiarkan Bo ditangkap oleh Randall untuk kedua kalinya. Ia langsung bertindak menolong Bo, namun aksinya lagi-lagi menemukan kendala. Pasalnya ia telah bergelayotan di sebuah pintu karena ia tak bisa menjangkau masuk ke dalam rumah karena ia telah dihalangi oleh Randall. Lalu Bo yang melihat Sullivan kesulitan, ia pun langsung membantu Sullivan dengan cara melawan Randall seorang diri. Singkatnya, pada akhirnya Randall pun telah berhasil mereka buang ke dunia manusia. Lalu di sini jalan selanjutnya adalah mereka berdua harus membuat rencana kembali. Jadi rencana mereka berdua akan mengelabui para penjaga di sana. Jadi di sini Mikey yang langsung bertugas untuk mengecoh para penjaga agar menangkapnya. Dan sedangkan tugas dari Sullivan sendiri, ia langsung membawa pintu ajaib dan juga Bo pergi ke tempat yang aman. Sontak saja Waternos yang melihatnya langsung mengejar Bo hingga masuk ke dunia manusia untuk menghentikan Sullivan. Ketika Waternos sedang berada di sana, ia mengucapkan kepada Sullivan mengenai rencananya yang akan menculik anak-anak sebelum perusahaan ia akan bangkrut. Nah, disinilah ternyata ini juga merupakan bagian rencana dari mereka semua karena seluruh perkataan dari Waternos sudah direkam oleh Mikey. Karena pada saat ini Waternos telah dijebak oleh mereka berdua ke dalam ruangan simulasi. Sehingga karena hal tersebut, pada akhirnya Waternos pun dibawa oleh petugas untuk dimintai keterangan yang lebih lanjut. Kemudian tak berselang lama datanglah salah satu petugas nomor 1. Ternyata petugas nomor 1 itu tak lain adalah Ross yang sedang menyamar sebagai pekerja di sana untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan yang ada di perusahaan Inns. Karena berkat mereka berdua, pada akhirnya kejahatan Waternos telah terbongkar. Sehingga Ross di sini mengizinkan Sullivan untuk mengembalikan kembali Bo ke tempat asalnya. Singkatnya, Sullivan telah berada di rumah Bo dan langsung mengembalikan Bo ke kamarnya. Kemudian kini perusahaan Monster Inc telah membuat terobosan baru yang dulunya mereka bekerja untuk mengisi energi kehidupan dengan cara menakut-nakuti anak-anak. Namun kini berkat penemuan baru dari Sullivan, kini para Monster Inc telah berganti merubah pekerjaan mereka dengan membuat anak-anak tertawa dan gembira. Karena energi tertawa dari anak-anak 10 kali lipat lebih besar daripada jeritan dan ketakutan anak-anak. Dan film pun harus berakhir dengan ditandai Mikey yang memberikan serpian kayu pintu yang telah dihancurkan. Ternyata di sini Mikey telah membuat kejutan kepada Sullivan dengan memperbaiki pintu masuk yang rusak untuk menuju akses ke tempat Bo berada. Dan di sini film dari Monster Inc pun telah tamat. Dan sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar Mimin selalu update film-film terbaru hanya untuk kalian semua. Dan sampai jumpa kembali bersama dengan Mimin hanya di channel HFD. Ingat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman jika kalian suka dengan video ini. Bye-bye. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari film ini mengajarkan kita sebagai makhluk yang saling tolong-menolong, mempunyai sifat saling peduli kepada sesama makhluk dan selalu melindungi sesamanya.